Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Jurnal. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari AY. Pertanyaannya begini. AY ini berusia 24 tahun, aku berusia 24 tahun. Namaku tertulis berbeda di akta lahir dan KTP. Contoh, nama sebenarnya Joko tapi ditulis Jono di dalam akta lahir. Nah, waktu mengurus paspor kemarin itu baru ketahuan. Untung masih bisa diproses dengan menggunakan ijazah, jadi dia menggunakan surat lain begitu ya. Ini gimana prosedur mengubahnya? Karena kata orang imigrasi, kalau perpanjangan paspor juga pasti akan dipermasalahkan mengenai kesalahan tersebut, jadi kesalahan penulisan nama tersebut. Oke, jadi banyak yang sebenarnya mengalami masalah yang mirip seperti AY ini gitu ya. Ada yang namanya ditulis di KK berbeda dengan yang ada di KTP dan juga di ijazah. Ada juga yang kurang huruf, ada yang memang namanya disingkat di salah satu surat, tapi di surat yang lain tidak disingkat. Nah, pertanyaannya, perlu diubah nggak ya gitu ya? Perlu diubah nggak ya tiba-tiba di ijazah namanya lain dengan di KTP dan di kartu keluarga dan lain sebagainya? Dan penting nggak sih diubah sekarang ini? Terus bagaimana caranya? Nah, sebenarnya penting atau tidak itu tergantung dari kalian semua. Kalau kalian kedepannya berencana untuk buat paspor, atau kalian ingin membeli tanah atau beli rumah, atau juga ingin menikah, maka perubahan nama ini sangat penting dilakukan sekarang. Oke, saya akan coba jelaskan secara sederhana. Nah, merujuk pada undang-undang administrasi, maka setiap ada bayi yang lahir, maksimal 60 hari sejak kelahirannya, orang tuanya itu wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil. Yang kemudian oleh pejabat Dispenduk Capil tersebut akan melakukan pencatatan register akta kelahiran dan kemudian diterbitkanlah akta kelahiran. Nah, yang biasanya kita terima itu adalah kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh si pejabat tersebut gitu ya kepada si anak, atau dalam hal ini diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, seluruh akta atau seluruh kutipan akta gitu ya itu dikeluarkan oleh pencatatan sipil dan biasanya memuat beberapa hal. Yang pertama itu mengenai jenis peristiwa, jadi tentang akta kelahiran atau akta kematian atau akta perkawinan gitu ya. Yang kedua menuliskan tentang nomor induk kependudukan dan status kewarganegaraan. Yang ketiga, nama orang yang mengalami peristiwa penting tersebut. Yang keempat, tempat dan tanggal peristiwa. Yang kelima, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta tersebut. Yang keenam, mengenai nama dan tanda tangan pejabat berwenang. Dan yang ketujuh adalah pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil. Nah, apabila kemudian ada kesalahan ketik pada nama atau tanggal pada akta, maka hal ini sebenarnya bisa dilakukan permintaan pembetulan akta gitu ya. Ini diatur di dalam pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, ada 3 hal yang diatur gitu ya. Yang pertama, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Jadi ada kurang huruf atau ada kesalahan nama yang ditulis. Itu masuk di dalam kesalahan tulis redaksional. Yang kedua, pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 71 ini dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta gitu ya. Jadi ini dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari si subjek akta tersebut gitu ya. Contohnya kalau akta lahir ya tanpa ada permohonan dari si bayi ini, akta pejabat bisa melakukan pembetulan akta. Nah, yang ketiga, pembetulan akta ayat 3 ya. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Nah, di dalam penjelasan pasal 71 itu menjelaskan bahwa pembetulan akta ini biasanya dilakukan pada saat akta sudah jadi tetapi akta tersebut belum diserahkan atau pada saat akan diserahkan kepada subjek akta tersebut gitu ya. Jadi pembetulan ini hanya dilakukan
pada saat contohnya wakil dari bayi ini ya, orang tua datang mengambil akta, terus kemudian dilihat oh ternyata namanya ada yang kurang atau ada namanya yang berbeda. Nah di situ bisa dilakukan pembetulan akta, atau kemudian sebelum memberikan atau sebelum menyerahkan akta tersebut kepada orang tua, si pejabat ini kemudian menyadari bahwa ternyata ada kesalahan tulisan nama ataupun angka. Nah di situ pejabat bisa melakukan pembetulan akta tersebut gitu ya. Jadi pembetulan nama atau tanggal lahir itu bisa dilakukan kalau pada saat diambil ada kesalahan dan dilakukan pembetulan pada saat itu juga gitu. Tetapi apabila kesalahannya ini sudah terjadi sangat lama atau sudah bertahun-tahun gitu ya, contohnya AY ini sudah berumur 24 tahun baru kemudian dia menyadari ada kesalahan penulisan nama gitu ya, maka biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mau melakukan pembetulan nama, tetapi mereka juga meminta salinan penetapan dari pengadilan terkait kesalahan ketik atau perubahan nama atau kesalahan tanggal tersebut. Nah, salinan penetapan akan kita dapatkan pada saat kita melakukan permohonan gitu ya. Ini juga berlaku apabila kesalahan penulisan nama atau kesalahan penulisan tanggal itu terdapat kesalahan di manapun, jadi di KTP, di kartu keluarga, di ijazah ataupun di paspor begitu. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita membuat permohonan mengenai keinginan untuk merubah nama atau tanggal lahir atau tanggal apapun, tanggal peristiwa, lalu didaftarkan ke pengadilan, kemudian oleh pengadilan nanti akan mengeluarkan salinan penetapan. Penetapan ini yang kemudian kita pakai untuk melakukan pembetulan akta. Caranya kita bawa salinan penetapan ini ke Dispenduk Capil, dilengkapi dengan berkas-berkas yang lainnya. Nah, nanti di situ pejabat yang berwenang akan melakukan pembetulan nama atau pembetulan tanggal gitu ya. Jadi kalau seandainya itu adalah akta perkawinan atau akta kematian atau akta lahir, maka dibawa ke Dispenduk Capil. Tapi kalau itu adalah KTP ataupun kartu keluarga, bisa dibawa ke kelurahan. Dan kalau itu memang paspor, bisa ke imigrasi dan lain sebagainya gitu ya, disesuaikan dengan fungsinya atau disesuaikan dengan siapa pejabat yang berwenang untuk melakukan pembetulan surat-surat tersebut. Oke, demikian penjelasannya kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan kalau ada pertanyaan lain silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.